"Tolong bantu saya mengangkat wanita ini," teriakku keras. Di tengah hujan yang sangat deras disertai angin kencang yang tiba-tiba saja terjadi, beberapa orang yang telah melihatku terkejut dan segera bergegas berlari, menghampiri dan menegurku. "Bapak sudah menabrak orang. Bapak harus bertanggung jawab. Kenapa Anda sembarangan mengendarai mobil di jalan raya?" teriak mereka terkejut melihat seorang wanita terkapar di depan mobilku. Kening wanita itu terluka dan berdarah. "Maaf, nanti saya akan jelaskan. Ayo tolong segera naikkan dia terlebih dahulu ke dalam mobil," ucapku buru-buru. Kepalaku terasa mau pecah melihat situasi saat ini. Bajuku sudah sangat basah dan penampilanku hancur total. Hujan dan peristiwa ini benar-benar menghambatku. "Maaf bapak-bapak, saya meminta seseorang atau dua di antara kalian untuk bisa segera membantu saya sekarang juga," ucapku memandang beberapa orang di depanku setelah mereka membantu memasukkan wanita itu ke dalam mobilku. "Nanti saya akan membayar kebaikan kalian ini," ucapku berusaha membujuk mereka. Kejadian tadi begitu cepat. Tadi pas saya berbelok, wanita ini tiba-tiba menyeberang jalan tetapi tidak melihat kondisi di jalan raya, ujarku menjelaskan. "Saya sudah mengklekson mobil saya dengan cepat dan malah berkali-kali, tetapi dia seolah-olah linglung dan malah berjalan tanpa melihat mobil saya," ucapku dengan keras. Suara angin dan hujan yang lebat membuat air terciprat dari bibirku saat aku berbicara. "Maaf sekali, karena saya sangat butuh pertolongan dari kalian. Saya meminta dua orang di antara kalian untuk bisa menemani saya ke rumah sakit. Saya tidak akan lari, saya akan bertanggung jawab pada wanita ini. Tetapi, tolong kalian mewakili saya untuk mengurus wanita ini nanti di rumah sakit, dan saya akan membayar semua biayanya serta jasa-jasa Bapak karena sudah menolong saya. Saat ini saya harus segera berangkat menuju ke Hotel Bright Star. Hari ini adalah hari pernikahan saya dan ini sudah sangat terlambat. Saya mohon kalian bisa membantu saya, Pak," ucapku dengan tegas. Dering ponselku terdengar keras dari jok mobilku, membuatku sedikit cemas membayangkan situasi di hotel saat ini. Semua orang pasti sudah menungguku. "Halo Ibu, aku sedikit terlambat. Ada kecelakaan di jalan raya. Tolong katakan kepada keluarga Kanaya untuk mengerti situasiku. Tolong tunggu aku sebentar saja. Aku akan tiba secepatnya," ucapku menerima panggilan dari ponselku, lalu buru-buru mematikannya. "Nak, tunggu dulu," ucap ibuku terdengar samar. Tetapi aku harus segera bergegas mengurus masalah di depanku saat ini. Ayo, segera bertindak cepat. Wanita yang ditabrak itu berdarah. Jangan sampai terjadi apa-apa padanya," ucap seseorang tiba-tiba. Dan semua jadi tersadar, lalu tiba-tiba ada dua orang yang bersedia membantu. "Saya akan membantu, Pak. Nama saya Tino." "Saya Andi, Pak," ucap dua orang yang bersedia menawarkan dirinya untuk menolong. "Baiklah Tino, Andi, ayo kita berangkat ke rumah sakit terdekat," ucapku buru-buru. Tino duduk di depan dan Andi di belakang, menjaga wanita yang pingsan tertabrak olehku. 15 menit kemudian, setibanya di klinik rumah sakit terdekat, aku meminta Tino dan Andi agar mengatur dan menjaga segala keperluan wanita itu dan memberikan mereka uang untuk mengurusnya, tanpa melihat wajah wanita itu sama sekali. Aku segera buru-buru mengurus administrasinya, lalu dengan memberikan kartu namaku juga nama perusahaanku. Dalam tempo 10 menit kemudian, aku segera meninggalkan rumah sakit.
Sialan, benar-benar apes, gumanku dengan kesal. Sudah hampir 1 jam, aku terlambat. Kenapa ada wanita bodoh seperti itu? Berjalan linglung di tengah jalan raya dan hujan juga sangat deras. Di mana dia meletakkan otaknya? Apa dia tidak memikirkan keselamatannya? Pikirku dengan geram. Sementara itu, suasana di Hotel Bright Star, di ruangan aula pernikahan yang sangat megah. Maaf Kevin, tiba-tiba terjadi kecelakaan di jalan raya, sehingga Russell jadi terlambat, ucap Tuan Ruben, ayahnya Russell, meminta maaf dengan rendah hati kepada ayah Kanaya, Tuan Kevin. Apa-apaan ini Ruben? Kenapa Russell tidak bersiap-siap sebelumnya dan tidak berhati-hati? Dia terkesan main-main dan tidak menghormatiku, ucap Tuan Kevin kesal, membuat Ibu Laura, ibunya Russell, jadi cemas dan sedikit malu. Maafkan anak saya, Mami Sharon, ucapnya menatap Ibu Kanaya meminta pengertiannya. Russell anak yang disiplin, ini pertama kali dia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Sebuah kecelakaan yang tidak bisa kita hindari terjadi, ucap Ibu Laura lagi. Bagaimana sih, kami jadi malu. Sudah hampir 1 jam loh Ibu Laura. Kanaya juga sudah marah dari tadi dan tidak keluar dari kamar istirahatnya gara-gara ini, balas Mami Sharon gelisah dan menggerutu. Tamu-tamu yang hadir banyak yang heran dan berbisik-bisik satu sama lainnya. Mereka bingung, kenapa pengantin pria bisa terlambat dan juga pengantin wanita tidak mau menampakkan dirinya. Tiba-tiba beberapa orang menghampiri mereka dan seseorang berkata, "Maafkan saya tuan-tuan, saya harus pergi memberkati pernikahan yang lain," ucap seorang pastor yang bernama Pastor Budi, yang sedari tadi sudah sabar menunggu untuk memimpin acara pernikahan saat ini. Tetapi berhubung karena pasangan yang akan melaksanakan pernikahan tidak hadir dan waktu yang sudah lama terlewatkan, maka Pastor Budi harus segera undur diri karena dia sudah membuat perjanjian untuk memimpin acara pernikahan pasangan lainnya di tempat yang berbeda. Waktunya kurang lebih 1 jam lagi bagi pastor untuk segera melakukan perjalanan ke tempat lain. "Maafkan kami Pastor Budi," ucap Tuan Ruben buru-buru membujuk Pastor Budi agar tidak pergi. "Tolong berikan kami 15 menit lagi. Sebuah kecelakaan terjadi di perjalanan kemari, sehingga anak saya tidak bisa menepati waktu yang sudah disepakati," ucap Tuan Ruben memohon dengan rendah hati. "Baiklah, saya berikan waktu 15 menit," ucap pastor, lalu meminta pelayannya agar segera menghubungi pihak lain. Tetapi Russell tetap saja belum tiba. Hampir 20 menit berlalu, sehingga keluarga kedua belah pihak tidak berani lagi menunda kepergian Pastor Budi. Tuan Kevin sangat marah dan pergi ke kamar Kanaya bersama istrinya. Pandangan mata semua tamu serta bisik-bisik keheranan mereka membuat pihak keluarga Russell menjadi malu dan juga keluarga Kanaya. "Papi sudah sangat malu Kanaya. Kamu masih mau melanjutkan pernikahan ini?" teriak papinya mengagetkan Kanaya yang sedari tadi sibuk berbicara dengan seseorang melalui ponselnya. "Aku tidak tahu, terserah papi saja," ucap Kanaya ragu-ragu melihat kemarahan papinya. "Baiklah, ayo kita semua segera pulang," ucap papinya dengan kesal. Russell tiba di aula pernikahan dalam keadaan basah kuyup. Wajahnya masih tetap tampan dengan tubuhnya yang tegap. Walaupun dia basah kuyup, dia sangat menarik mata para wanita. Basah kuyup tetapi terkesan seksi. "Russell, kenapa kamu lama sekali?" seru ayahnya, buru-buru menghampirinya bersama dengan ibunya. "Nanti ku jelaskan, aku harus berganti pakaian sebentar," ucapku berusaha tenang. "Tidak perlu." Tiba-tiba suara keras Tuan Kevin menggema di saat semua orang terpana melihat kondisi pengantin pria yang tidak terduga. "Maaf Paman, sesuatu tiba-tiba terjadi," balasku dengan sopan dan aku menyadari kesalahanku. "Kamu sudah mempermalukan saya Russell," ucap ayah Kanaya kesal.
lalu dia menatapku dengan arogan. "Kanaya, maafkan aku sayang," panggilku memandangnya sedikit resah. "Russell, ayah sudah sangat marah. Kenapa kamu begitu sembrono?" ucap Kanaya sedikit takut membelaku di depan ayahnya. "Aku menabrak seseorang, jadi aku harus mengurusnya sebentar agar tidak ada masalah besar di kemudian hari," ucapku menjelaskan. "Bagus, itu pertanda bagus. Pernikahan batal. Aku tidak senang jika tiba-tiba calon suami anakku memiliki masalah kriminal di hari pernikahannya," seru Tuan Kevin dengan angkuh. "Selain akan mencoreng nama baikku, maka akan berdampak pada nama baik perusahaanku. Dan kamu harus mengakui ini semua adalah kesalahan dari pihak kalian, Ruben." "Asisten Brando, bubarkan acara ini dan ayo segera kita angkat kaki dari sini," tegas Tuan Kevin memerintahkan asistennya sehingga aku jadi terhenyak kaget. "Kevin, jangan buru-buru. Kita harus berbicara," seru ayahku berusaha membujuknya. "Kanaya, tolong kamu jangan pergi. Kita bisa bicara baik-baik kan? Dan mari kita lanjutkan pernikahan ini," ucapku buru-buru meminta pengertiannya. "Aku tidak berani melawan ayahku, Russell. Ini salahmu. Dan bahkan pastor juga sudah pergi," ucap Kanaya tanpa berpaling dan bergegas pergi bersama ayahnya. Suasana menjadi heboh dengan kebisingan suara-suara yang mengejek serta kebingungan dan mereka bertanya-tanya. "Kenapa bisa begini? Kenapa kamu teledor? Padahal ayah sudah mengatakan untuk berhati-hati selalu di hari-hari mendekati pernikahanmu," keluh ayah menatap kecewa kepadaku yang tidak bisa berkata-kata karena masih tidak percaya jika Kanaya begitu saja pergi tanpa mempertimbangkanku sama sekali. Akhirnya ayah dan ibu bersama kerabatku satu persatu mulai pergi dengan segala pertanyaan di benak mereka. "Wanita gila itu," geramku pelan dan berat. Aku berdiri terpaku menatap aula pernikahan yang megah dan mulai sepi setelah semua tamu-tamu pergi, meninggalkan acara pernikahanku yang gagal hari ini. Besok masalah ini pasti akan cepat tersebar di kota ini. Dan apa yang akan terjadi, pikirku kacau. Ini sangat memalukan. Tetapi kenapa Kanaya seolah-olah sengaja menghindariku dan terkesan senang jika pernikahan kami batal, pikirku gundah. Hanya terlambat 1 jam lebih. Mereka mudah sekali membatalkannya. Apa maksud mereka sebenarnya? Pikirku jadi curiga. Aku menggenggam erat tanganku menahan emosi yang tidak dapat kutahan lagi. Emosiku meluap. Wanita itu, wanita gila itu, dialah penyebab semua ini terjadi. Geramku keras mengingat apa alasan yang telah membuatku terlambat hari ini. Aku harus membuat perhitungan dengannya. Jika tidak, lebih baik wanita itu merasakan mati daripada hidup saat ini. Dendamku membara, melampiaskan semua kekecewaanku hari ini. 1 jam setelah aku selesai membersihkan diri di apartemenku, aku segera bergegas mengendarai mobilku ke klinik rumah sakit di mana wanita pembawa sial itu berada.